Puji Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini saya rindu sekali untuk melihat kuasa Allah yang luar biasa melalui firman-Nya. Itu sebabnya saat ini kami Tuhan izinkan kami boleh membaca kebenaran firman Allah. Itu benar-benar kami mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Untuk kita semua boleh memiliki karakter Yesus dalam hidup kita. Jadi bukan kami lagi yang nampak, tapi Kristus yang nampak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan sebelum saya baca firman Allah, kamu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih banyak kepada-Mu Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh panggil lagi nama-Mu. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami minta sesuatu daripada-Mu, ampuni kekurangan-kekurangan kami. Salah dosa kami di hadapan Engkau, baik perkataan, tingkah laku kami yang tidak benar di mata-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya saat ini kami berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji dan hormat kepada Engkau. Saatnya Tuhan, kami mau baca kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa. Dan bukan lagi kami yang nampak, tapi Kristus yang nampak dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 3, pasal 3 ayat yang keempat. Mazmur pasal 3 ayat yang keempat, dia berbunyi demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan. Dan firman Allah ini yang saya beri tema dalam bacaan kita saat ini adalah hati tetap pada Allah. Puji Tuhan. Dunia sekarang saat ini tidak semakin baik. Situasi dan kondisi semakin memburuk. Di mana-mana terjadi berita-berita peperangan, baik soal peperangan, malapetaka, sampar, penyakit sampar, dan bermacam-macam masalah kejahatan sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya saudara, orang yang hatinya dekat pada Tuhan tidak usah benar tentang akhir zaman. Memang benar, firman Allah sedang digenapi. Perkara-perkara yang dikatakan Tuhan Yesus melalui firman-Nya untuk kedatangan yang kedua kali, semua pasti terjadi. Dan sudah mulai Tuhan firman Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Allah sedang digenapi. Banyak orang berkeliaran saudara, memakai nama Kristus untuk mencari keuntungan pribadi dan juga untuk menyesatkan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita akan lihat saudara, Matius 24, puji Tuhan, ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda-tanda zaman sedang digenapi. Tidak akan lari, firman Allah sedang digenapi. Itu sebabnya mari kita mulai mengerti rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pertama kita lihat kekayaan, posisi, karir, bisnis, apapun harta dan gelar tidak mampu menyelamatkan kita dari segala macam bencana. Tidak bisa. Kalau
Uang banyak pun tidak akan bisa beli. Kasih jauh ini sampar, kasih jauh ini penyakit corona. Tidak mungkin, saudara. Tapi kita tahu firman Allah sedang digenapi. Terlebih keselamatan jiwa-jiwa. Setelah tubuh itu kembali ke asalnya, debu kembali ke debu. Tetapi apabila hati kita tetap dekat pada Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, dan tidak bergantung kepada hal-hal harta, takhta, apapun kekayaan dan apapun, saudara, nama baik, kecantikan, kehebatan, itu bukan menjadi apa, saudara. Maka Tuhanlah menjadi penolong kita. Satu-satunya hanya Tuhan penolong kita. Seperti firman Allah yang katakan di dalam bacaan kita tadi. Dia berkata, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Waktu kami susah, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan. Bila mana kami tertunduk kepala kita karena beban-beban yang berat, tetapi Tuhan, Dia selalu bisa mengangkat kepala kita untuk menolong kita, menyapu air mata kita. Kalau bila mana kami sedang dalam kesedihan, hanya Dia satu-satunya. Manusia terbatas dalam segala hal. Hanya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia mengangkat kepala kita. Dia adalah penolong, perisai yang melindungi kita semua. Dia satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kedua, untuk memperoleh keselamatan dan pertolongan Tuhan, hati kita harus melekat intim dengan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan dikatakan begini, saudara. Mazmur 91. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 1 dan 2 dia berkata begini. Orang yang duduk dalam lindung yang maha dan malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, Allahku yang tidak ada siapapun, hanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terpuji di dalam Tuhan kita sembah. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, tapi Dia selalu ada dengan kita. Seharusnya orang-orang yang benar-benar bersandar pada Tuhan tidak merasa takut sedikit pun dan cemas, sebab di ayat yang keempat sampai yang kedua dari Mazmur 91 dikatakan begini, ayat 4 sampai yang ke-10, dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan, saudara. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Puji Tuhan, ini janji firman Allah. Apakah bukan terjadi keadaan sekarang, sampar sedang merajalela, tapi janji Tuhan, kalau kita melekat kepada Dia, Dia tetap melindungi kita, Dia menjaga kita dengan luar biasa. Bila mana kepala kami tertunduk karena tekanan-tekanan yang kita hadapi,
tangannya yang berlubang akan mengangkat kepala kita dan melihat mungkin tetesan air mata kita, tapi Tuhan berjanji Dia tidak akan tinggalkan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ada jaminan yang luar biasa apabila kita selalu melekat intim dengan Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan dan pertahanan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, Dia satu-satunya sandaran hidup kami. Dia satu-satunya perlindungan kita. Walaupun kita mungkin kaya, uang banyak sekali, uang tidak dapat melindungi kita. Kami percaya dan saya yakin dengan sungguh Allah yang kita sembah saat ini, Dia tahu masalah kita, karena Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa mau menolong kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan pertahanan kita yang luar biasa. Di dalam ayat 11 sampai 16 dari bacaan kita tadi, saudara, kita akan lihat saudara 11 sampai 16. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Puji Tuhan. Tuhan perintahkan sepasukan malaikat surga, tentara surga akan datang kepada kita. Malaikat-malaikatnya akan datang menjaga kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Banyak setan berkuasa seringkali kepada manusia, tetapi kita sebagai orang percaya yang melekat kepada Tuhan, Dia yang melindungi, Dia yang melangkahkan kaki kita supaya iblis tidak akan mengganggu kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Allah akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperhatikan. Saudara sudah perhatikan, dan aku akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua tubuh jiwa roh kita, kebutuhan tubuh jiwa roh kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Dia selalu memperhatikan kita. Sangat luar biasa Tuhan kita. Sangat indah kita memiliki Dia. Jangan coba-coba tinggalkan Dia. Masalah apapun, walaupun berat dan tangan, kepala sudah tertunduk, tertekan luar biasa, tapi tangannya yang berlubang paku, tangan yang penuh kasih akan mengangkat kepala kita. Puji Tuhan saudaraku. Dan ketiga terakhir, mengapa Tuhan menjadi tempat perlindungan satu-satunya saudara? Kenapa? Karena di samping Dia tidak ada Allah dan penyelamat yang benar. Tidak ada tidak ada penyelamat yang benar, hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Puji Tuhan, karena Yesaya 45 ayat 5 dan ke-6 dikatakan begini. Yesaya 45 ayat 5 dan ke-6. Puji Tuhan. Ya, Yesaya 45 ayat 5 dan yang ke-6 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Puji Tuhan. Tuhanlah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Ia berjanji memelihara kita. Yang percaya dan bersandar kepada Dia,
tahu berharap kepadanya, bersandar sepenuhnya kepada Dia, melekat kepada Dia, Dia janji tidak akan meninggalkan kita. Mazmur 46 ayat 2 sampai yang ke-8. Mazmur 46 ayat 2 sampai yang ke-8, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mazmur 46 ya. Ayat 2 sampai yang ke-8, dia berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, saudara-saudara, puji Tuhan. Sampai ayat yang ke-9, saudara. Puji Tuhan, sampai ayat yang ke-8 saja sebenarnya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu sekali lagi saya mau katakan, karena Ia Yesus satu-satunya penyelamat yang benar. Dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan ini sudah jadi kita bagi anak-anak sudah tahu. Karena demikianlah Allah hidupnya ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kita sangat luar biasa. Sekali lagi saudara, tidak ada nama lain di dalamnya kami beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul-Rasul 4 ayat yang ke-12. Itu ayat yang terakhir. Tidak ada nama lain saudara. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Dan keselamatan, perhatikan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Dia janji surga bagi kita karena Dia berasal dari surga. Itu sebabnya Dia katakan, mari ikut aku. Karena kamu jalan ke surga, Dia sudah tahu jalannya bagaimana harus berjalan ke surga. Karena Dia berasal dari surga. Dia bukan dari para Prancis atau dari Amerika atau dari mana menjadi dari Arab atau dari mana. Tapi Dia berasal dari surga. Dia janji Dia akan menyertai kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan kita tinggalkan Dia. Tidak ada nama lain yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini firman Allah cukup sekian dan saya percaya kami semua boleh dikuatkan dan boleh mengerti rencana dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup di dalam doa. Kami mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman Allah saat ini. Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami mengerti siapakah Engkau. Engkau panggil kami untuk mengerti jalan-Mu, mengikut Engkau, percaya sungguh-sungguh, mendekatkan hidup kita kepadamu. Karena kami percaya tantangan boleh datang, peperangan, gempa bumi, macam-macam terjadi. Firman Allah, tapi janji Tuhan, Dia tidak pernah menyakiti kita. Dia akan jemput kita ke puji Tuhan. Cukup sekian kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan boleh kuat di dalam Engkau. Kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Maka hanya Bapa, Tuhan, Tuhan berada dalam hati kami.
jiwaku. Inilah menjadi yang kami sudah minta dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.